Sekedar kita mobilitas horizontal yang sekian waktu saja, sebentar saja, dari Suryajaya menuju ke Jakarta, kita butuh bekal. Apalagi kita bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bawa itol, bawa imani, bawa handphone? Ada apa orang meninggal bawa handphone? Jadi pas meninggal handphone pegang aja gitu. Pas meninggal bawa motor, ada? Bawa mobil. Jadi la'allakum tattaqun, ini bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Islam itu kita seringkali diajarkan untuk selalu mengingat waktu kepulangan kita. Dari sejak kapan? Bangun tidur. Bagaimana doa bangun tidur, Pak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu habis bangun tidur langsung makan ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Apa artinya? Loh, pada bingung. Kita selama ini baca gimana, Pak? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkanku, ba'dama amatana, dari kematianku. Tidur itu diibaratkan sebagai kematian, karena nggak ada yang jamin. Orang tidur terus langsung bangun tuh nggak ada yang jamin, Pak. Ada orang tidur kebablasan tuh ada, dibangunin nggak bangun-bangun. Maka begitu kita bangun, ba'dama amatana, apa kata terakhirnya? Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan, walladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuka khatta bihi qalamuka assahu kitabuk. Wadallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin Villa Suryajaya yang Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kita tadi Ki Wawan yang sudah mengimami salat subuh, dan seluruh jemaah masyarakat muslimin yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur kepada Allah, pada hari ini Allah mengizinkan kita kembali bertemu bermuajahah di subuh Ahad pertama di Ramadan. Betul ya? Ini Ramadan keberapa, Pak? 4. Jadi lebaran berapa hari lagi? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena Ki Wawan menyinggung tema, saya langsung nyari flyernya tuh. Ternyata di sini kajian pekanan Ramadan pekan ke-1 bersama Ustaz Fahmi untuk muslimin dan muslimat. Jadi temanya untuk muslimin dan muslimat. Takut salah. Jemaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas 3 poin saja mengenai target dari Ramadan kita. Berapa poin, Pak? 3 poin saja. Target dari Ramadan kita yang Allah inginkan dari dalam diri kita. Agar apa? Agar jelas tracknya kita nih, goalnya mau kemana. Karena kadang-kadang kalau nggak jelas targetnya, indikator kemenangannya tuh bingung. Betul nggak? Ada lomba balap lari,
gitu ya, yang menyelenggarakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Terus dibilang tuh, hadiahnya 5 juta rupiah, pendaftarannya gratis, usianya bebas. Banyak yang ikut gak kira-kira? Banyak ya. Terus semua pada ngumpul tuh. Maka jurinya bilang ini, siap-siap semua. Hitungan ketiga, semuanya lari, finishnya terserah Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Bingung. Karena gak jelas indikator kemenangannya apa. Puasa kita terkadang menjadi rutinitas karena kita nggak bisa merefleksikan sebetulnya kita sudah menang atau belum. Betul? Ini saya menang apa enggak ya puasanya ya? Karena kita tidak membuat barometer, kita nggak membuat satu, oh ini loh indikator kemenangannya. Maka jemaah min Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membedah ayat-ayat mengenai Ramadan, maka ternyata kita dapati paling tidak ada 3 poin yang Allah inginkan dari aktivitas puasa Ramadan kita. Makanya Masya Allah, bayangkan Pak, dari jumlah penduduk bumi, sekarang berapa penduduk bumi berapa Pak? Ada yang udah sensus terakhir berapa? Sekitar 7,5 miliar penduduk bumi. Terbanyak Cina 1,7 miliar. Kedua India. Ketiga Amerika. Keempat Indonesia 1,7 miliar, 1,4 miliar. Amerika 350 juta, Indonesia 270 juta. Naik hampir 100 juta dari tahun 87 ketika Rhoma Irama launching lagu tuh. 175 juta penduduk Indonesia, toret-toret dem. Ya dulu 175 juta, sekarang naik 100 juta, produktif Pak. Jemaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak, sekian miliar, maka di Indonesia ini terbanyak penduduk muslimnya. Yang pertama penduduk muslim itu terbanyak Indonesia. Yang kedua India. India tuh banyak muslimnya Pak, karena jumlah penduduknya aja 1,4 miliar. Jadi walaupun mayoritasnya bukan Islam, tapi Islam di sana lebih banyak dari yang lainnya. Kedua dari kita Indonesia, keduanya adalah India. Ketiga apa? Pakistan. Keempatnya Cina Pak. Jadi Cina banyak juga sebenarnya, tapi mereka terlokalisir. Yang pertumbuhannya paling tinggi Eropa. Jadi Masya Allah, hari ini di Eropa banyak sekali masjid-masjid itu baru dibuka, baru dibeli dan dibuka. Indonesia baru punya masjid di London, Masjid Indonesia London. Tadinya tempat ibadah agama lain ya, karena bangkrut, nggak ada jemaahnya, dibeli oleh komunitas muslim Indonesia, dijadikan masjid. Dan banyak sekarang Pak. Kenapa? Karena masjid di Eropa banyak sudah nggak muat. Jadi saya ingat ketika di Inggris itu kita sholat Jumat bisa 2 shift, 3 shift. Saking jemaahnya banyak, sholat itu nggak boleh di pelataran. Kalau di sini kan enak ya, sholat di pelataran bisa. Nggak kebagian tempat gelar aja tikar, gitu ya, gelar koran. Kadang-kadang gelar koran, korannya di situ berita. Ada salat sambil baca berita. Begitu rakaat kedua tadi berita sampai mana tuh? Di sana nggak boleh Pak. Karena nggak boleh maka sholat harus dalam ruangan. Karena nggak muat maka Jumatan itu dibagi beberapa shift. Nah kita yang orang Indonesia biasanya ambil shift yang kedua atau ketiga terakhir. Karena kalau lagi winter itu jarak sholat zuhur sama asar tuh deket. Jadi supaya apa? Habis sholat nggak lama lagi sholat asar. Karena winter itu zuhur itu jam 12 misalnya, maka jam 2 udah masuk waktu asar, jam 4 maghrib. Jadi enak Pak.
jam 4 maghrib kalau lagi winter. Kalau lagi summer, sahur jam 2, nanti buka jam 10 malam. Bukanya jam 10 malam, lumayan kan. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bayangkan dari sekian banyak jumlah penduduk bumi ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita. Padahal banyak saudara-saudara kita yang mungkin kemarin sudah Allah panggil. Betul? Selama Covid, sebelumnya mungkin ada tetangga, ada family kita, ada keluarga kita yang Allah panggil. Ada satu kisah ya, ada kakek-kakek tuh, itu beliau pokoknya mengalokasikan waktunya setiap Kamis dan Jumat kalau saya tidak salah menjadi marbot masjid. Pokoknya dia bukan marbot ya, tapi setiap Kamis dan Jumat dia sengaja datang ke masjid untuk bantu bersih-bersih. Gak lama kemudian dia istirahat di pojokan sandaran, merem melek mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dunia. Meninggalnya pun di masjid. Hati-hati ya Pak, yang merem melek kenapa? Di pojokan merem melek bahaya Pak. Jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita bayangkan dari sekian banyak orang kita yang dikasih kesempatan. Bahkan jumlah puasa kita lebih banyak dari puasa Ramadan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak Pak? Puasa Ramadan kita lebih banyak daripada puasa Ramadan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak Pak? Coba kita hitung. Nabi mendapatkan perintah puasa Ramadan ini bulan apa, tahun berapa? Yang bisa jawab balik pulang duluan nih Pak. Yang bisa jawab kan ditutup gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun wahyu perintah puasa ya, Al-Baqarah 183, itu bulannya bulan Sya'ban, tahunnya tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Kalau Nabi wafat, kata para ulama, Nabi wafat usia 63 di tahun ke-10 Hijriah. Kalau Nabi nerima wahyu tahun kedua Hijriah, tahun 10 Hijriah Nabi wafat, berapa kali Nabi puasa Ramadan? Berapa kali? 8. Kita udah berapa kali Pak? Hah? Kita udah berapa kali? Bawa udah berapa kali Pak? Dari lahir ya Pak? Masya Allah, the best ya. Saya pernah nanya, berapa kali Bu? Saya dari lahir, Masya Allah, ini luar biasa nih. Dari lahir udah puasa Ramadan ya. Hadirin masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, lihat, coba renungkan, ternyata Masya Allah, Allah berikan kesempatan pada kita bahkan lebih dari jumlah puasa Ramadannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi puasa Ramadan hanya 8 kali, atau ada yang menyatakan 9 kali. Kita insya Allah rata-rata kelihatannya lebih dari 8 kali semua nih. Ada yang satu yang kecil loh, ini Pak Ito. Coba nih Pak Ito. Jemaah masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa target dari puasa Ramadan? Saya ingin sampaikan yang pertama adalah pembentukan kesolehan pribadi. Jadi bicara la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bahkan sebagian ulama menyatakan la'alla itu bukan agar, tapi pasti, kepastian. Kamu puasa, pasti kamu akan menjadi orang bertakwa. Ini bentuk kesolehan pribadi. Untuk apa kesolehan pribadi ini? Kan pertanyaannya begitu. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dari Cilengsi, dari Surya Jaya nih mau pergi ke Jakarta, butuh bekal nggak Pak? Apa kira-kira bekal yang wajib ada? Ongkos, apa lagi? Handphone, kendaraan, bensin. Kalau bawa mobil, itolnya jangan lupa Pak. Itolnya jangan lupa. Kalau lagi nggak puasa, ya ada snack-snack bagus juga tuh dari rumah gitu.
Sekedar kita mobilitas horizontal yang sekian waktu saja, sebentar saja, dari Suryajaya menuju ke Jakarta, kita butuh bekal. Apalagi kita bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bawa itol, bawa imani, bawa handphone? Ada apa orang meninggal bawa handphone? Jadi pas meninggal handphone pegang aja gitu. Pas meninggal bawa motor, ada? Bawa mobil. Jadi la'allakum tattaqun, ini bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Islam itu kita seringkali diajarkan untuk selalu mengingat waktu kepulangan kita. Dari sejak kapan? Bangun tidur. Bagaimana doa bangun tidur, Pak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu habis bangun tidur langsung makan ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Apa artinya? Loh, bingung. Kita selama ini baca gimana, Pak? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkanku, ba'dama amatana, dari kematianku. Tidur itu diibaratkan sebagai kematian, karena nggak ada yang jamin. Orang tidur terus langsung bangun tuh nggak ada yang jamin, Pak. Ada orang tidur kebablasan tuh, ada, dibangunin nggak bangun-bangun. Maka begitu kita bangun, ba'dama amatana, apa kata terakhirnya? Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Dalam surat apa nih, Pak? Yang bisa jawab boleh pelan. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kula min rizqihi. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Mohon maaf, bukan wa kula. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Surat Al-Mulk. Dialah Allah yang membentangkan bumi ini terhampar bagimu, maka telusurilah bumi ini. Wa kulu mir rizki, dan makan rezeki dari situ. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah lah kamu akan kembali. Maka Allah men-setting kita agar punya momen-momen untuk mau gak mau kita harus berusaha on the track lagi nih. Kalau udah menyimpang jauh, ditarik lagi sama Allah ke sebuah wilayah. Maka kenapa ada azan? Agar kita bisa sholat. Dan sholat harus harus tumanina. Kenapa sholat tumanina? Agar tenang, karena nanti jiwa-jiwa yang tenanglah yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi sholat tenang itu bagian dari proses kita untuk mengolah jiwa kita agar jadi tenang, karena nanti yang dipanggil tuh jiwa-jiwa yang tenang. Kalau kata Pak Jokowi, apa? Ojo ke susu, betul? Yang nggak gerusa-gerusu sholat kok. Sekarang kan nggak, orang sholat Allahu Akbar, nggak ada ketenangan tuh, dia nggak fokus pada Allah. Allahu Akbar, tadi kunci di mana ya? Oh, kunci kayaknya ada di jaket. Allahu Akbar, jaketnya ada di mana? Oh, jaketnya ada di belakang pintu. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat berapa nih? Dilupa rakaat berapa? Tidak ada ketenangan, bahkan gerasa-gerusu. Maka kemudian sholat itu membentuk kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang, karena di dalam sholat ada tu'manina, agar kita dipanggil Allah dengan dalam keadaan jiwa yang tenang. Nah, di dalam 1 tahun disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 1 bulan momen di mana semua orang harus menjadi orang yang religius pada saat itu. Di luar Ramadan yang wajib saja kadang-kadang lewat. Di dalam Ramadan kalau nggak melaksanakan yang sunnah itu khawatir. Kapan kelihatannya? Kemarin tuh, Pak, tanggal 1 Ramadan, waktu malam pertama tarawih itu, ya,
Orang yang tadi juga pernah kelihatan ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid, safnya paling depan. Kalau anak-anak itu udah naruh peci, ibu-ibu udah naruh mukena, orangnya gimana? Nggak tahu. Tapi udah booking deh. Yang marah-marah tahan karena lagi puasa. Biasanya temperamental, diomelin orang. Jam 5:30, buka jam 6 malam ya, jam 6 maghrib. Jam 5:30 dimarah-marahin orang. Suami nih, bapak-bapak, istrinya ngelihat, wah marah nih. Ternyata suaminya masih diam aja, tenang. Istrinya nanya, bapak kok tenang banget gak bales? Ntar tunggu buka dulu. Puasa akhirnya membentuk orang menjadi religius. Yang tadi yang pernah pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab tuh. Namanya artis Ramadan. Artis Ramadan. Tapi saya ingin sampaikan, semua akhirnya membuat orang itu menjadi lebih religius. Maka goal dari puasa memang la'allakum takun, karena sekarang dibuka seluas-luasnya, pahala itu tidak terbatas. Coba lihat, kalau yang lain itu dijelaskan pahalanya. Misalkan sholat sendiri berjamaah ada pahalanya. Berjamaah lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak, 27 derajat. Sedekah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ada indikatornya, seperti satu biji ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Tapi puasa nggak ada, Pak. Karena puasa itu tidak terbatas. Allah lah yang menentukan. Maka pahala tiap kita bisa jadi berbeda, tergantung dari kualitas dari puasa kita masing-masing. Inilah yang menyebabkan para ulama memfokuskan diri untuk memaksimalkan Ramadan. Imam Abu Hanifah itu ulama plus pedagang. Masuk Ramadan, tokonya tutup apa buka? Tutup tokonya. Kita gimana, Pak? Yang bukan pedagang tiba-tiba jadi pedagang tuh. Bukankah Ramadan malah harusnya dapatnya banyak keuntungannya? Pak Ito tuh pernah kerja di mall, tahu tuh pasti. Omsetnya Ramadan berapa kali lipat kenaikannya? Berapa? 10 kali lipat. Mall-mall itu omsetnya itu kenaikannya, cuannya gitu ya, 10 kali lipat. Imam Abu Hanifah malah tutup toko. Kenapa? Karena beliau lebih tahu ada yang lebih utama daripada sekedar keuntungan dunia. Beliau mencukupkan 11 bulan menghabiskan waktu untuk kemudian mengajar, berdagang. 1 bulan beliau memfokuskan diri untuk fokus beribadah. Dunia dalam genggamannya. Berapa kali khatamnya Imam Abu Hanifah? Para ulama meriwayatkan 60 kali khatam selama Ramadan. Kita udah berapa kali khatam, Pak? 60 kali khatam. Para ulama, para sahabat, para salafus soleh spend waktunya, menghabiskan waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dunia dalam genggaman mereka, Pak. Dunia dalam genggaman mereka. Umar itu ketika meninggal dunia dikatakan warisannya sekitar 2,4 triliun. Triliun, Pak, bukan miliar, Pak. 2,4 triliun. Utsman, Masya Allah, apalagi Utsman. Utsman dikatakan perdagangannya itu ya, ontaknya di sini kelihatan, ujungnya nggak kelihatan. Jadi kalau lagi kafilah dagangnya Utsman lewat itu panjang, Pak. Orang seperti ini mereka menghabiskan waktunya di masjid 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Orang-orang kita kerja hampir 365 hari. Satu harinya kerja bisa 12 jam kalau orang Cilengsi itu. Kerjanya 8 jam. Sisanya di mana? Sisanya di jalan, di macet. Kalau ke sini dari Jakarta berarti mana aja tuh? Cibubur, Cikeas, Medland, Gandoang, ya. Apal. Banyak kemacetan.
Ramadan gak sempet banyak beraktivitas, saking sibuknya kerja, ngejar THR. Dunia dalam berita, Pak. Dunia gak dalam genggaman, dunia dalam berita. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan. Berangkat gelap, pulang gelap. Rumahnya RSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjoran saja susah. Padahal orang tua kita dulu kerjanya biasa. Sholat masih bisa di masjid, masih bisa di musola. Rumahnya besar, anaknya banyak, sawahnya luas, bisa sekolahin anak-anaknya sampai dewasa. Sekarang udah kerjanya hampir 365 hari, was-was terus. Bahkan ada sekarang namanya child free, nggak mau punya anak. Dikira nanti yang doain manekin kali. Sekarang ada gelombang-gelombang yang tidak mau punya. Ada apa? Jangan-jangan ada yang salah dari cara berpikir kita, akhirnya mempengaruhi keberkahan dalam keluarga kita. Maka puasa membentuk itu. On the track lagi. Ayo, yuk ke masjid. Ayo, yuk ramaikan Ramadan. Emang saya sih mau mengusulkan nih, kalau di sini ada birokrat, saya usulkan satu, Pak, titip. Kalau bisa THR itu dipindahkan. Jangan di Idul Fitri, tapi taruh di Idul Adha. Kenapa? Waktunya itikaf 10 hari terakhir. Kenapa orang banyak tidak itikaf? Karena mereka itikafnya di mana? Itikafnya di mall. Kenapa itikaf di mall? Kenapa pergi ke mall? Karena ada duit, Pak. Kalau mafi fulus, kalau nggak ada duit, mungkin ceritanya nanti akan beda. Padahal itu waktu-waktu yang sangat genting, yang orang-orang soleh sepanjang zaman tidak ingin kehilangan sedetik pun. 10 hari terakhir itu sangat genting. Kita kan enggak. Kita 10 hari terakhir ke mall, terus mudik. Kenapa? Saya berpikir apa ya penyebabnya? THR ternyata, Pak. Karena di dunia Arab justru silaturahim itu orang melakukannya di Idul Adha. Kenapa? Karena di Idul Adha rata-rata orang pasti punya sajian yang enak, punya daging. Di Indonesia yang masih jalanin mudik Idul Adha tuh kalau saya tidak salah orang Madura, Pak. Betul ya? Orang Madura tuh biasanya kalau mudiknya malah Idul Adha. Sebetulnya yang paling tepat itu di situ, Pak, Idul Adha. Supaya apa? 10 hari terakhir waktu kita tidak habis di mall, waktu kita tidak habis di perjalanan mudik. Karena nggak ada duitnya. Kalau dipindah ke Idul Adha mungkin nanti ceritanya bisa berbeda, Pak. Itu coba diteliti, Pak. Yang birokrat, yang pejabat coba diteliti. Kalau THR ini dipindahkan ke Idul Adha gimana? Atau kalau bisa dua lah, double gitu. THR tuh Idul Fitri sama Idul Adha. Setuju nggak, Pak? Setuju ya, Pak? Separah-separah ide bagus juga tuh. Tapi coba diteliti itu, karena Lailatul Qadar tidak ada di bulan Zulhijjah. Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Kenapa akhirnya banyak orang kerja mati-matian? Bahkan mohon maaf, data kepolisian menyatakan kejahatan itu malah banyak meningkat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak ada pekerjaan, tapi pengen punya baju baru. Karena ini problemnya. Mungkin tren ini bisa coba kita ubah dengan berpikir, coba deh di shifting. Jadi kita mudiknya nanti Idul Adha misalnya. Kita ikhtiarkan 10 hari terakhir itu betul-betul memaksimalkan kesempatan di masjid. Karena apa, Pak? Lihat ayatnya, Pak. Ayat tentang malam hari di bulan Ramadan, hari-hari biasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu pada malam hari untuk bercampur dengan istri-istrimu. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagimu, wa antum, dan kamu adalah libasul lahun, pakaian bagi mereka. Jadi boleh berhubungan di malam hari. Tapi lihat ketika masuk Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, bagaimana bunyi ayatnya? Begitu masuk Ashrul Awakhir, bunyi ayatnya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kamu sentuh mereka sedangkan engkau sedang beriktikaf di dalam masjid.
Sampai dikatakan para ulama Nabi itu masuk 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya tuh dikencengin, memfokuskan untuk banyak-banyak ibadah. Padahal boleh Pak, sebelumnya kan boleh lihat ayatnya. Tapi begitu masuk masa-masa itikaf, Allah bilang jangan kamu sentuh istrimu sedangkan engkau sedang beritikaf dalam masjid. Artinya fokusnya Nabi itu memang habis 10 hari terakhir di masjid. Bahkan sebelum wafat beliau 20 hari Pak itikafnya. Kita banyak itikafnya masih itikaf kalong. Betul. Kenapa? Karena siangnya masih banyak kerja. Karena siangnya kerja kadang-kadang sampai lembur karena mau ngejar THR, akhirnya malam pergi ke itikaf, pergi ke masjid itikaf. Berangkat dari rumah, sholat isya, sholat tarawih, niatnya mau itikaf. Bismillah, itikaf. Habis sholat tarawih, senderan di pojokan tidur. Bangun-bangun sahur. Jadi bukan itikaf, jadi numpang tidur. Ya nggak apa-apa juga sih, palingan niatnya udah dihitung Allah Subhanahu. Tapi kan sayang kalau tidak bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena siangnya masih sangat disibukkan. Makanya saya berpikir THR itu perlu dikaji untuk dipindahkan. Kalau ada yang bapak-bapak punya wewenang itu coba deh dikaji. Gimana kalau THR dipindahkan ke Idul Adha atau tadi setengah-setengah gitu ya, atau gimana? Coba dikonsepkan. Jemaah masyarakat muslimin di Allah Subhanahu wa taala, maka la'allakum tattaqun, membentuk kepribadian kita agar menjadi orang-orang yang takwa. Hasil dari takwa adalah akhlak. Jadi beda ya Pak, karakter dengan akhlak tuh beda. Saya sering mengkritik orang bilang pendidikan karakter, saya bilang enggak, jangan. Pendidikan akhlak. Kalau karakter itu kayak orang bule tuh Pak. Saya kerja cleaning service, jadi Inggris itu cleaning service Pak. Jadi yang ngomong di depan ini Bapak nih, sehari-hari saya di Inggris itu ngosrek-ngosrek toilet Pak. Saya masih toilet, saya cleaning service. Di sana kerja nggak ada istilah terlambat 1 menit juga, itu udah nggak bisa Pak. Saking ketatnya gitu. Mereka sangat teratur dalam urusan waktu, karena kita dibayar itu per hour, dibayar itu per jam. Mereka pagi-pagi kedisiplinnya luar biasa, masalah on time itu mereka luar biasa Pak. Tapi apakah mereka bisa disebut berakhlak? Itu karakter saja. Toiletnya bersih-bersih. Kemudian apa? Sampah. Gak ada sampah di jalanan tuh, bersih. Tapi apakah mereka bisa disebut berakhlak? Enggak. Bisnya bisa miring. Ada apanya tuh? Ada pesnya tuh. Apa tuh? Jadi kalau dia berhenti, nanti ada orang disabilitas pakai kursi roda, bisnya itu nanti miring. Nanti dikeluarin kayak ada belalainya gitu, truk. Orang naik kursi roda bisa naik bis. Jadi orang disabilitas itu bisa keliling Inggris Pak. Di sini kalau orang disabilitas, mohon maaf, pakai kursi roda, paling jauh bisa kemana dari Suryajaya? Gak bisa kebayangin kita. Karena naik angkot gimana ceritanya, jadi naik angkot pasti susah banget tuh. Di sana disediakan tempat. Apakah mereka bisa berakhlak? Enggak. Itu karakter. Ditimbulkan dari apa? Budaya. Dari kebiasaan masyarakat setempat. Karena apa? Di saat yang bersamaan mereka sesungguhnya ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka syirik. Orang Jepang yang katanya keren, maju, mereka nggak masuk surga. Kenapa? Karena di saat bersamaan mereka menyembah matahari. Mereka syirik. Jadi mereka orang berkarakter, iya. Karakternya baik, iya. Tapi mereka tidak berakhlak. Karena di saat bersamaan mereka syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nah, orang Islam hasil dari ketakwaan ini adalah akhlak. Jadi kalau akhlak, Bapak Ibu on time dalam rangka karena ibadah kepada Allah, dapat pahala? Dapat pahala. Bapak Ibu menyumbang, Bapak Ibu menjaga kebersihan, dapat pahala di hadapan Allah? Dapat pahala. Karena dalam kerangka ibadah. Tapi di luar misalnya ada orang menyumbang besar ke Palestina, misalnya ada pemain bola menyumbang sepatu emas Pak buat Palestina. Apakah dia kemudian bisa masuk surga kalau tidak beriman kepada Allah? Hah? Kenapa?
Karena dia syirik, dia masih kafir, hatinya terhalang. Kafir itu artinya penutup, Pak. Di Inggris disadur dengan cover. Jadi cover itu asal katanya kafir, penutup, tertutup hatinya. Maka ketakwaan ini menghasilkan akhlak, inilah yang disebut dengan kesolehan pribadi. Jadi kita lihat indikatornya. Oh, puasa kita berhasil kalau setelah puasa kita betul-betul ikhtiar untuk istiqomah. Makanya Masya Allah, kata Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau Minhajul Muslim, karomah terbaik seorang wali itu adalah istiqomah. Jadi Bapak, kita nggak punya apa-apa. Orang-orang udah menasin Lamborghini, kita masih manasin sop pagi-pagi gitu ya. Kita belum punya apa-apa, tapi kita diistiqomahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa ke masjid terus. Itu insya Allah udah bagus, Pak. Karena karomah terbaik seorang wali itu apa? Istiqomah. Istiqomah berat, Pak. Yang paling ringan apa? Istirahat. Ya, yang ringan istirahat. Maka yang pertama, puasa ini membentuk kesolehan pribadi. Karena takwa, goalnya takwa ini nanti menghasilkan namanya akhlak. Jadi akhlak itu hasil dari ketakwaan. Kalau karakter hasil dari pendidikan, hasil dari budaya. Ya, kenapa orang Jepang rapi? Ya karena di sekolahnya, Pak, buang sampah itu mereka diajarin. Bukan cuma sekedar buang. Kalau mereka habis minum susu, susunya tuh harus digunting bekasnya. Digunting, kan ada bekas sisa susunya tuh, dicuci dulu sehingga sampahnya itu bersih. Maka waktu tragedi Fukuyama apa tuh ya, banjir akhirnya tuh, airnya bening, Pak. Di kita banjir airnya gimana, Pak? Udah kadang-kadang butek, kadang-kadang lewat tuh sofa, kulkas, apa lagi? Berarti ada yang gimana ceritanya bisa sofa lewat sungai itu gimana ceritanya? Nah, ini hasil dari pendidikan, hasil dari budaya. Akhlak hasil dari ketakwaan. Makanya Nabi dijuluki akhlak. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, akhlak ini dibentuk dari takwa. Jadi kita bisa introspeksi diri kita. Udah dapat belum nih? Kalau belum, nah kita perbaiki lagi. Karena akhlak adalah buah dari ketakwaan. Bahkan para ulama bilang kalau ibarat rumah, akidah itu adalah pondasinya, ya. Kemudian tiang-tiangnya adalah ibadah, maka atapnya ini adalah akhlak. Jadi buah dari akidah dan ibadah yang benar akan menghasilkan akhlak yang baik. Yang pertama jadi kesolehan pribadi, Pak. Ya. Yang kedua apa? Kesolehan sosial. Puasa membentuk kita menjadi orang yang muslih. Jadi kalau tadi soleh, kalau yang sekarang apa? Muslih. Apa makna muslih? Muslih apa? Hah? Muslih apa? Muslih itu ingin juga mensolehkan orang lain. Dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Dia nggak ingin masuk surga sendirian doang. Surga itu terlalu luas, Pak. Kalau kita sendirian doang nggak enak, Pak. Kita perlu ngajak saudara kita, kita perlu ngajak tetangga kita perlu ngajak orang-orang terdekat kita agar di semua yang ada di sini kita masuk surga bareng-bareng. Mau nggak, Pak? Mau nggak? Mau. Makanya para ulama dulu bersusah payah bagaimana mengislamkan orang kafir. Sekarang ada fenomena orang Islam dikafir-kafirin. Gimana ceritanya nih? Nah, pertanyaannya bagaimana agar mengajak orang menjadi seorang muslim lagi, seorang yang taat kepada Allah, agar tadinya belum dapat hidayah. Ternyata dakwah itu dimensinya luas, Pak. Muslih itu dimensinya luas. Tidak hanya dengan seperti ini tablik, enggak, Pak. Bapak kenal Salah, pemain apa dia? Bola. Dari Mesir ya, asalnya Mesir. Klubnya sekarang apa dia? Liverpool ya.
Guru olahraga Pak Tatang. Saya alhamdulillah pernah main ke tempatnya Salah. Saya ke Liverpool, saya bahkan masuk ke ruang gantinya Salah. Itu yang pada foto-foto di sana itu banyak banget, bahkan bule-bule itu banyak yang ngefans sama Salah. Ada penelitian dari Stanford University. Nanti bapak-bapak cari di Salah Effect Stanford University. Jadi ada penelitian, Stanford University meneliti tentang profilnya Salah. Kata penelitian itu, kehadiran Salah sebagai seorang muslim yang taat menurunkan Islamofobia sampai 78%. Nanti bapak-bapak cari itu. Salah tidak di depan mimbar, Salah tidak mengajar di sekolah Islam, Salah tidak menjadi profesor di sebuah universitas Islam, Salah tidak berdakwah melalui masjid gitu. Dia menjadi muslim yang taat di lapangan bola, orang bisa terpengaruh. Ternyata Islam tuh keren ya, karena melihat profilnya Salah. Ada lagi namanya Mane. Pemain mana Mane? Senegal. Tuh kalau berdua jalan tuh jadi Mane Salah tuh. Mane Salah tuh berdua kan? Mane sama Salah. Profilnya yang beliau low profile, salah satu pemain termahal. Kalau saya tidak salah tuh per bulan 2,4 miliar. Sini siapa yang gajinya sebulan 2,4 miliar? Walaupun katanya belum termasuk tinggi ya, 2,4 miliar itu belum termasuk mahal kalau ukuran pemain bola. Kalau gaji guru itu gede banget, Pak. Mencurigakan malah kalau sekarang tuh. Jemaah masyarakat muslimin di Allah Subhanahu wa taala, viral untuk Mane. Karena apa? Beliau pernah keluar bandara megang handphone ya. Saya megang handphonenya tuh pecah-pecah, Pak. Handphonenya udah jelek, pecah-pecah. Ditanya sama wartawan, saya lupa Times atau apa. Mane, kamu kan salah satu pemain yang mahal, gaji kamu besar, kenapa handphone kamu retak-retak gitu? Apa kata dia? Saya bisa saja beli handphone yang banyak, tapi saya nggak mau. Uang saya lebih saya fokuskan untuk pendidikan di kampung saya di Senegal, buat pemain bola, buat lembaga-lembaga keislaman. Saya salurkan di sana agar mereka tidak merasakan kesulitan kayak saya dulu. Ini bentuk muslih, kepedulian kepada orang lain. Dan masjid harus menjadi motornya. Jadi jangan berbangga masjid Al-Mujahidin kasnya 1 miliar, kasnya ratusan juta, enggak. Berbanggalah ketika masjid ini bisa punya kontribusi. Ring satunya masjid, cek. Ada enggak ring satunya masjid yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah? Masjid harus jadi paling depan. Malah kalau perlu nih, mumpung masih ada Ramadan, udah ada belum dikeluarin launching menu selama 1 bulan? Di banyak masjid itu 1 bulan Ramadan udah di launching, Pak, menunya. Menu buka puasanya 1 bulan itu apa aja udah ada. Di Jogja itu ya, Jogokarya dan sekitarnya itu banyak. Seperti adik saya cerita, adik saya di UGM. Dia bilang kalau Ramadan itu mahasiswa udah pada keliling masjid tuh ngambil apa? Brosur Ramadan, dikumpulin, dicek ntar malam di mana enaknya ya. Karena sudah ada list menunya. Nah, masjid harus jadi motor penggerak itu. Jangan sampai ada anak nggak bisa sekolah dekat masjid padahal masjid kasnya besar. Bantu. Ini namanya fungsi iktisodiyah dalam masjid. Ini namanya muslih. Siapa motornya? Kita semua jemaah. Kita lah yang berkontribusi aktif. Salurannya adalah masjid. Masjid itu Pak punya peranan signifikan. Bahkan di Eropa, kenapa orang-orang banyak masuk Islam? Karena mereka programnya bagus-bagus. Jadi dulu orang mandangnya masjid itu kayak Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau namanya masjid itu, maka orang non-muslim nggak boleh masuk. Kan kota Mekah, Madinah itu nggak boleh masuk, kan? Orang muslim nggak boleh, non-muslim nggak boleh masuk, ya kan? Apalagi ke dalam wilayah masjidnya. Nah, mindset kita kayak gitu dulu di Eropa, di Amerika. Lah pertanyaannya setelah 911, peristiwa 911 itu kan kita difitnah tuh. Masjid ngajarin apa?
terorisme, radikal dan seterusnya. Pertanyaannya, gimana cara masjid menjawab itu, tuduhan itu? Sedangkan media nggak punya, TV nggak punya, radio nggak punya, media-media tuh nggak banyak kita. Maka pada saat itu masjid diubah konsepnya. Ada masjid yang khusus buat ibadah, host, tempat ruangan khusus buat ibadah, non muslim nggak boleh masuk. Tapi ada tempat untuk public pleasure, tempat-tempat publik. Ada tempat makannya, ada perpustakaannya, ada tempat konselingnya. Di sini ada tempat konseling, perpustakaan. Nah coba deh, perpustakaan paling gak deh. Sama tempat makan, Pak. Jadi banyak orang-orang non-muslim itu di Eropa, di Amerika datang ke masjid bukan mau belajar ngaji, bukan mau taraweh. Datang ke masjid awalnya mau ngapain? Mau makan, mau nyobain kebab. Jadi awalnya situ, datang ke masjid itu mau isi perut. Karena masjid memang harus jadi fungsi itu. Jadi kalau bisa orang yang tadinya lapar datang ke masjid itu kenyang gitu. Tapi nggak boleh kalau Ramadan ya Pak ya. Benar ya, kalau buka puasa boleh tuh. Dijamu, tamu-tamu Allah itu dijamu dengan baik. Kalau kayak kita lah, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu banyak orang tuh nyiapin kurma. Bahkan saya pernah lihat orang saking kreatifnya mungkin ya, dia ada keterbatasan dari sisi biaya mungkin. Dia datang ke dalam ke Masjidil Haram, dia ambil itu Pak. Ambil air zam-zam yang banyak, ya, ambil air zam-zam yang banyak pakai jerigen gitu, dan dia bawain gelas-gelasnya. Itu kan semua dari Masjidil Haram. Emang gelasnya sama air zam-zam dari Masjidil Haram kan? Dia keluar, orang lagi pada duduk mau air zam-zam, dikasih dituangin. Air zam-zam dikasih dituangin. Kayak gitu kan? Saking ingin bisa berkhidmat kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Lah ini di Eropa akhirnya banyak orang datang mau nyobain kebab, dari situ terjadi diskusi, kemudian dia bilang, kalau kamu mau berita tentang Islam di situ ada perpustakaan, silakan baca buku. Habis baca buku dia baca, kok ternyata Islam ini bagus ya. Habis itu dia ketemu konselor, ada konselingnya, konseling khusus buat non muslim. Maka biasanya Jumat depannya dia balik lagi bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada banyak pertumbuhan Islam teman. Jadi masjid itu fungsinya tidak hanya buat ibadah. Masjid itu ada fungsi iktisadiyah, ekonomi. Ada fungsi ijtimaiyah, sosial, kemasyarakatan. Ada fungsi tarbawiyah, pendidikan. Pendidikan biasanya udah ada di sini, udah ada ya pendidikan. Bahkan kalau di Aceh, saya membaca sejarah Aceh. Kenapa kerajaan Aceh kuat? Karena ternyata banyak pasukannya itu dulu direkrut dari masjid. Karena dulu masjid Dayah ya, Dayah Langgar, dulu surau gitu ya. Di Aceh itu selain dia masjid, dia juga perguruan bela diri. Jadi imam itu selain jadi pemimpin sholat, dia juga pemimpin silat tuh. Jadi selain sholat, jago silat juga dia. Ajib tuh. Ini sebenarnya memungkinkan nih. Udah ada belum perguruannya? Nah perlu dipikir itu, buka perguruan bela diri apalah, terserah. Ini kan ada lapangan tuh. Sehingga anak-anak itu punya aktivitas juga. Karena anak-anak ini energinya kan powerful ya. Anak-anak tuh kalau energinya nggak disalurkan, nanti energinya disalurkan tempat yang lain. Ini bahaya. Jadi saya ingin sampaikan, puasa ternyata membuat kita menjadi orang yang muslih. Karena kita jadi merasakan orang yang nggak pernah makan, orang yang sehari dia bisa menahan lapar sekian lama, kita jadi punya empati. Ini namanya puasa sosial gitu ya. Ada jiwa yang akhirnya dikembangkan menjadi orang yang muslih. Jadi yang pertama puasa membentuk apa? Soleh. Soleh ini unsurnya tadi takwa, takwa kemudian menjadi akhlak, didefinisikan menjadi soleh. Jadi soleh itu kumpulan dari ketakwaan dan juga akhlak yang baik. Ini disebut dengan soleh. Yang kedua, dia punya fungsi sosial. Ini disebut dengan muslih. Muslih, kepedulian kepada orang-orang lain. Yang ketiga apa Pak?
Puasa membentuk kita menjadi orang yang bersyukur. Gimana tidak bersyukur? Para ulama bilang seandainya dihitung pahala itu, maka pahala orang yang berpuasa, ini orang meninggal. Satu lagi meninggalnya habis puasa Ramadan, maka jumlah pahalanya pasti sangat besar selisihnya. Karena Ramadan ini nggak terbatas yang didapat, unlimited. Ya bayangkan, sedekah yang di luar Ramadan saja pahalanya sangat besar. 1 biji jadi 700 biji. Bagaimana dalam Ramadan? Tak terhingga. Tilawah Al-Quran di luar Ramadan, apa pahalanya Pak? Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan dibalas 10 kali lipat. La aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam 1 huruf, walakin tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu di luar Ramadan. Gimana dalam Ramadan? Tak terhingga. Insyaallah kan. Jadi ini kesempatan kita luar biasa, maka syukurilah. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan banyak-banyak kita mengisi waktu Ramadan ini dengan yang terbaik. Allah a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan 3 poin untuk diri saya pribadi dan jemaah. Mudah-mudahan kita jadi punya indikator, Pak. Tinggal nanti kita lihat, kita evaluasi. Sudah melekat belum jiwa ini? Soleh, muslih, syukur. Nah, itu bisa jadi tagline madrasah Al-Mujahidin tuh. Soleh, muslih, syukur. Membentuk jiwa yang soleh untuk sebagai pribadi yang soleh, jiwa yang muslih sebagai orang yang juga peduli kepada sesama, jiwa yang selalu bersyukur. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah a'lam. Kalau ada yang boleh kita diskusikan, kalau nggak ada kita cukupkan. Jam 6.00 syuruk, jam 5.55 kalau saya nggak salah. Ini pakai ini. Alhamdulillah, kajian kali ini sudah kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan menambah wawasan keislaman kita. Sedikit menambahkan terkait tadi Ustaz Rahim Pokan terkait beliau bekerja di Inggris ya. Beliau bekerja di Inggris dalam rangka sekolah. Jadi bukan hanya saja untuk bekerja di sana, tapi beliau dapat beasiswa di sana dan bawa keluarga ke sana. Jadi otomatis beliau harus menambah penghasilan selain dari beasiswa itu saja. Aku salah. Takut salah. Kerja cleaning service di Inggris itu hanya untuk menambah masa kewajiban beliau untuk menafkahi putra dan putri serta istrinya. Silakan bagi jamaah, bagi ada yang mungkin mau bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kepada Pak. Om Bari. Ayo Kak, betul. Terkait karakter. Karakter itu akibat daripada kebiasaan, bukan daripada hasil ketakwaan. Yang hasil pendidikan enggak, karakter itu harus pendidikan. Pendidikan itu adalah kebiasaan. Ketika kita seperti tadi membiasakan hidup bersih, itu akan menjadi sebuah karakter, menjadi kebiasaan. Sementara untuk menyatukan antara karakter dengan tidak terlepas dari ketakwaan, itu bagaimana caranya? Jadi saling bersinergi, menyatu. Ya. Ya, makasih Pak Tatang. Jadi banyak yang bilang kan kayak orang-orang Jepang, orang-orang Barat tuh hidupnya sebetulnya sudah Islami. Gimana penyatuan tinggal disyahadatkan aja tuh.
tinggal disyahadatkan tuh mereka sudah Islam. Jadi perilakunya sebetulnya sudah menunjukkan karakter-karakter yang dekat dengan agama kita, Pak. Yang bahkan kita banyak kebobolan di situ. Masalah on time, kita kan rubber time, kita jam karet. Masalah kebersihan dan seterusnya. Bagaimana penyatuan yang syahadat? Karena tadi dalam perspektif agama kita, sebaik apapun orang, ketika dia tidak Islam, ya dia tidak dihitung. Kayak saya pernah bilang ya, kayak ada orang kuliah di sebuah kampus A gitu ya. Pak Naryo nih kuliah di kampus A. Ada temennya namanya Narji, misalnya gitu ya. Pak Naryo dan Pak Narji. Yang kuliah ini Pak Naryo mendaftar, kemudian lolos, dapat kartu mahasiswa, sudah terdaftar gitu ya. Yang Narji ini temennya itu nggak daftar, nggak tercatat sebagai mahasiswa, tapi semua aktivitasnya Pak Narji ini ikut. Pak Naryo pergi ke kampus, Narji ikut. Pak Naryo kuliah kerja nyata di kampung-kampung, Narji ikut. Pak Naryo pengabdian masyarakat, Narji ikut. Pokoknya aktivitasnya diikutin semua. Begitu lulus, yang dapat ijazah dari kampus siapa, Pak? Naryo atau Narji? Kenapa Pak Naryo yang dapat ijazah? Karena terdaftar. Kenapa Pak Narji nggak dapat ijazah? Karena tidak terdaftar. Walaupun aktivitasnya sama, tapi karena nggak terdaftar, ya nggak dapat ijazah. Makanya sekarang konsepnya Naqib Al-Attas dalam dunia pendidikan itu, dia bilang Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi katakan ngajar olahraga, maka ayat tentang sportivitas, ayat tentang fastabiqul khairat itu perlu disampaikan. Nah, kita olahraga berkompetisi dalam rangka fastabiqul khairat, itu perintah Allah. Sehingga mereka meyakini, oh olahraga juga ada nilai ibadahnya. Kalau olahraga nilai ibadah, kira-kira mau berantem enak gak dia? Oh ini ibadah, saya olahraga itu bagian dari ibadah agar saya sehat dan seterusnya. Nah nilai-nilai ini yang perlu kita integrasikan kembali, karena sudah terlalu lama Pak kelompok sekuler memisahkan ini. Maka tugas kita sekarang sebagai orang tua, sebagai pendidik, mengembalikan ini. Saya sering bilang misalnya kepada para guru, kalau saya ngisi di sekolah-sekolah, coba deh guru-guru ketika guru IPA mengajar fotosintesis. Kan selalu kalau kita dari dulu tuh pokoknya ada matahari, sinar matahari nanti itu menerangi pepohonan gitu ya. Kemudian nanti terjadilah proses fotosintesis. Coba dihadirkan Allah di situ. Allah menciptakan matahari. Kenapa Allah menciptakan matahari? Dijawab sama gitu loh, digiring di sana. Oh ternyata fotosintesis itu terjadi karena izin Allah. Ini yang tidak banyak terjadi hari ini. Makanya dikonsepkan Islamisasi ilmu pengetahuan, mengembalikan pemahaman itu sehingga apa? Sebagaimana kaidah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kuis nih Pak. Apa padanan kata Iqra dalam bahasa Arab? Padanan kata Iqra itu utlul. Tilawah Quran, utlul. Sama-sama maknanya baca. Tapi kenapa ayat yang turun Iqra laisa utlul, bukan utlul? Kenapa bukan utlul bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Para ulama membahas itu, Pak. Salah satu alasannya kata para ulama, karena Iqra ini maknanya itu lebih luas. Artinya yang dibaca itu apapun, profesi apapun, baca apapun silakan. Tapi ujungnya bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mungkin anak-anak kita hari ini sedang kuliah di fakultas kedokteran, pertanian, farmasi, ada yang mungkin sekolah di sekolah negeri, sekolah umum, sekolah kedinasan, silakan. Tapi ingat bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena apa? Kembali ke yang pembahasan tadi di awal. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur. Sebagai hamba Allah.
Gitu ya. Jadi bagaimana mengintegrasikannya? Ya inilah dakwah di situ. Peranan muslih itu ada di situ. Agar kita mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk berislam dengan lebih baik lagi. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dari Pak, silakan. Oke, betul. Salam. Bagaimana Pak? Bagaimana cara untuk di bulan Ramadan ini mempunyai sebuah kesesuaian yang dirasakan keluarga, tetangga, dan masyarakat lainnya. Artinya kalau kesesuaian sendiri kan kita bisa merangkai mungkin dengan baca tadarus dan lain-lain. Tapi bagaimana imbas dari kesesuaian itu dirasakan dari keluarga dan masyarakat lainnya? Ini bagaimana? Iya. Ada ulama menyatakan Ramadan itu adalah syahrul tilawatil Quran, bulan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dan bulan untuk banyak berbagi makanan. Berbagi makanan. Maka di antara yang paling bisa terasa itu adalah ketika orang-orang itu bisa mencicipi makanan. Kalau sekarang dikonsepkan ya di masjid biasanya gitu ya, di masjid. Kalau bisa memang sering gitu. Selama Ramadan itu betul-betul masjid itu jadi sentral. Siapapun, untuk siapapun kalau bisa. Walaupun kalau di sini mungkin banyaknya orang sini ya, karena yang akses ke sini mungkin ya wilayah sini. Jadi bagaimana muslih terasa itu ketika kita sering memberikan makanan di bulan Ramadan ini, waktu yang terbaik untuk banyak memberikan makanan, bahkan memberikan makanan pada saat berbuka. Itu salah satu metode paling mudah mendapatkan pahala orang lain, kan gitu ya. Jadi kalau kita kasih menu berbuka, kita bisa dapat peluang mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Saya ingat kiai saya, Pak. Kiai kami dulu, Allah yarham, beliau bilang pesantren kita tuh nggak dipagerin, karena pesantren kami itu dulu 110 hektar kalau saya nggak salah tuh, gede Pak. Ya bayangkan 110 hektar dipagerin nggak Pak? Ya enggak, dipagerin atau berapa dana yang dihabiskan untuk pagerin. Beliau bilang pagar kita itu pagar mangkok, pagar sosial. Apa maksudnya? Dengan banyak kasih mangkok, dengan banyak kasih makanan, maka itu akan menjadi pagar kita sendiri. Nah ini waktu yang tepat. Jadi konsep muslim saat ini mungkin begini sederhananya, sudah ada jadwal pembagian takjil gitu ya, maka dia alhamdulillah Pak, kok saya cuma 1 sih, kalau bisa 3 Pak. Dia betul-betul berkeinginan kuat untuk mensupport, untuk mau berbagi. Bukan aduh tanggal tua lagi saya dapat jatah lagi, tolong dong ada yang bisa gantiin saya aja. Dia malah berikhtiar untuk bisa mau berbagi. Ini bentuk muslih. Selain tadi memang memastikan kita tuh peka, karena gini Pak, kejahatan, kenakalan itu terjadi karena individualisme, karena cuek. Ada anak perempuan sering gonta-ganti pacar gitu ya, motornya gonta-ganti, yang antar jemput gonta-ganti, tetangganya tuh cuekin aja gitu, nggak ada upaya mengingatkan keluarganya. Nah itu tanda-tanda keburukan tuh Pak. Jadi kita perlu peduli, kita perlu kemudian menyampaikan, walaupun tentu dengan mau'izatul hasanah dan juga bil hikmah. Karena ketika terjadi perzinahan di sekitar kita, yang dosa siapa Pak? Yang dosa orang yang berzina. Tapi kalau turun azab, yang kena azabnya siapa? Satu tempat itu kena. Jadi kena azabnya kita semua. Maka kita perlu peduli. Ada sense yang ini. Pak Muslim kalau saya pernah cerita tuh ya, negur anak, terus gimana dia bilang gimana? Gak usah ikut campur gitu ya. Jangan ikut campur deh. Lah ini kan, ini fenomena apa ini? Anak-anak kita kok seperti itu. Nah ini perlu jadi concern kita bersama, sehingga kita perlu peduli. Saya sering bilang, sebetulnya ketika kita meng-create lingkungan kita lebih baik lagi, ini bukan karena kita
sok-sokan. Kadang-kadang kan begini, ngapain sih ngurusin orang lain, urusannya diri sendiri. Padahal ketika kita peduli, itu bagian dari ngurusin diri kita sendiri. Contoh, saya ambil sederhana saja. Hari ini kita tolak LGBT. Kita tolak LGBT. Ada orang mikir, udah ngapain sih ngurusin orang lain, urusin diri sendiri. Padahal kita sedang mengurusin diri sendiri dan keluarga kita. Kenapa Pak? Kalau LGBT ini bisa tidak jadi masuk ke Indonesia, ya, maka insya Allah kita pergi aman. Lingkungan kita aman, gak ada orang yang aneh-aneh. Kita meninggal dunia pun anak keturunan kita insya Allah aman. Tapi kalau hari ini kita nggak tolak, tiba-tiba diresmikan, saya di Inggris tuh Pak, ada kampung gay. Ada kampung gay. Jadi yang lucu tuh kanan kiri, ke kanan itu ke daerah Al Halal, banyak kelompok muslimnya, ke kiri tuh kampung gay. Menjijikan itu Pak. Ketika kita hari ini konsen peduli mengkampanyekan, jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Kita tolak. Jangan sampai ada yang seperti itu. Sekarang di Inggris ya, Vatikan, Anglikan itu merevisi, nggak ada lagi pernikahan sama jenis. Dulunya mereka mengizinkan. Sebulan sebelum Ramadan kemarin itu dicabut. Jadi udah nggak ada lagi pernikahan sama jenis di Anglikan. Jadi ada revisi-revisi juga di sana. Kita dari awal nggak ada. Maka ketika kita peduli, kita sebetulnya sedang menjaga diri kita dan keluarga kita. Kalau di sini anak-anaknya soleh-soleh, baik-baik, kita pergi kira-kira nyaman ya Pak? Nyaman nggak? Tapi kalau di sini ada anak-anak nongkrong, minum-minuman keras, kita pergi, kita nyaman nggak? Jadi ketika kita peduli sama orang lain bukan berarti kita sok-sokan, tapi justru kita sedang menjaga diri dan keluarga kita. Jadi mungkin bentuknya tadi Pak Ito, banyak-banyak kita berbagi makanan. Yang kedua, ya kesempatan untuk kita mengajak orang kembali ke masjid. Ini momennya. Momen untuk kembali ke masjid, mempersiapkan bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya orang yang soleh, orang yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira dan mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.